Jalan politik Presiden Joko Widodo sepertinya belum berakhir, meski nanti tak lagi menjabat sebagai pimpinan negara. Baru-baru ini, Jokowi diusulkan jadi ketua koalisi permanen pemerintah. Namun, hal ini ditepis oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, belum ada langkah konkret membahas wacana semacam itu. Usulan Jokowi jadi pimpinan koalisi permanen muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Ia menyebut Jokowi semestinya menjadi ketua koalisi partai politik yang punya visi misi yang sama membangun pemerintahan. Namun, usul ini dikritisi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, menyebut usulan PSI tidak logis dan bisa merusak demokrasi. Era reformasi telah mengajarkan kita. Era reformasi seharusnya jadi cermin sejarah bagi Pak Jokowi, bagi Presiden Jokowi, yang sebentar lagi bakal selesai dari tugas mulianya memimpin bangsa Indonesia sebagai Presiden kita yang ke-7. Di bulan Oktober nanti, tanggal 20 Oktober 2024, Pak Jokowi harus rela, harus ikhlas, harus legowo mengakhiri masa pengabdiannya. Era reformasi telah mengajarkan kita bahwa walaupun presiden kita silih berganti dari era Pak Habibie ke era Gus Dur, era Ibu Mega, era Pak SBY, dan kini era Pak Jokowi, ekonomi Indonesia tetap dapat berkembang baik. Bangsa kita bisa semakin maju, dan demokrasi serta kedaulatan rakyat bisa terjamin. Kelompok elit politik dan bisnis silih berganti menguasai Indonesia, tapi rakyat tetap dapat menikmati hasil pembangunan dan kemajuan. Secara perlahan, ekonomi Indonesia terus makin maju. Makanya nih, ini menjadi pesan penting buat Pak Jokowi, buat Presiden Jokowi yang bakal mengakhiri kekuasaannya di tanggal 20 Oktober 2024 nanti, sekitar 7 bulan lagi dari sekarang. Semua aksi jungkir balik Pak Jokowi akhir-akhir ini, dari mulai mengintervensi Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga, memaksakan anaknya yang di bawah umur menjadi calon wakil presiden, melakukan intervensi terhadap proses sakral pemilu lewat kecurangan kucuran bansos, intervensi aparat dan tekanan hukum, dan sekarang hendak mengobrak-abrik tatanan partai politik, mau berkuasa di atas para ketua umum partai politik. Semua itu buat melanggengkan pengaruh dan kekuasaan politiknya, buat melanggengkan kekuasaan kelompok elit di sekelilingnya. Pesan buat Pak Jokowi adalah jangan mengulangi kesalahan sejarah kita. Batasi dan atasi hasrat buat terus berkuasa. Masa kekuasaan presiden sudah dibatasi maksimal 2 periode, maksimal 10 tahun. Tidak bisa 3 periode, tidak bisa 15 tahun. Itu semua ada alasan kuatnya. Dan itu semua demi kebaikan dan kemajuan rakyat Indonesia. Pak Jokowi sebaiknya berhenti melakukan cawe-cawe politik, berhenti mengobrak-abrik tatanan politik, dan kembali fokus pada pembangunan. Pak Jokowi harus mau, harus rela, harus legowo buat lengser. Biarlah regenerasi kepemimpinan terus berlanjut. Percayalah bahwa penerus Bapak akan mampu melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik. Pak Jokowi, berhentilah cawe-cawe, dan jangan biarkan politik Indonesia semakin hancur. Biarkan demokrasi berjalan, dan biarkan regenerasi terus bergulir. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari saudara kita Rini Budoyo. Tentunya apa yang disampaikan oleh saudari Rini Budoyo ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita, agar kita mengetahui situasi Pilpres di 2024 ini. Tentunya pada tanggal 14 Februari 2024, kita sudah selesai pemilihan umum atau pilihan Presiden Republik Indonesia yang diadakan pada tanggal 14 Februari kemarin. Namun adanya kecurangan atau kepentingan-kepentingan pribadi seperti Presiden Joko Widodo, yang dimana Presiden Joko Widodo memihak kepada Prabowo Subianto, menjadi pro dan kontra terhadap Pilpres dalam pesta demokrasi di 2024 ini. Tentunya pembahasan yang dibahas oleh saudari Rini Budoyo ini mengenai Prabowo dan Joko Widodo.
ini akan menjadi perlawanan antara Prabowo dan Joko Widodo, yang dimana mereka memiliki pandangan atau prinsip yang sangat berbeda. Tentunya ketika nanti habis masa jabatan Pak Jokowi tidak bisa mengatur Prabowo Subianto lagi. Apalagi Prabowo Subianto akan dilantik pada bulan November. Ini akan menjadi suatu bencana yang sangat besar. Adanya strategi-strategi yang digunakan oleh Prabowo Subianto dalam NKRI Republik Indonesia ini. Namun Pak Jokowi akhir-akhir ini banyak diperbincangkan di media sosial mengenai tindakan atau sikap Pak Jokowi yang ingin bergabung ke partai politik Golkar Golongan Karya. Namun Golkar, saya mendengarkan bahwasannya mereka menolak Jokowi untuk bergabung ke partai tersebut. Saya tidak tahu apa alasannya, tetapi dengan penolakan tersebut dengan terang-terangan dan diketahui oleh masyarakat dan diketahui oleh media sosial. Nah, teman-teman, ini karena kepentingan pribadi yang dimana Jokowi mementingkan memajukan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Ya, Prabowo Subianto sah-sah saja ketika Pak Jokowi mendorong Gibran sebagai wakil beliau. Yang akan berperan nanti hanya Prabowo Subianto. Seperti yang kita ketahui bahwa wakil-wakil presiden seperti Yusuf Kala, seperti wakil lainnya, mereka tidak terlalu berperan, tetapi sebagaimana presiden lah yang selalu berperan. Seperti itulah yang dipikirkan oleh Prabowo Subianto ketika nanti beliau sudah dilantik menjadi presiden, bahwa ini akan menjadi suatu perlawanan yang sangat besar, perlawanan yang sangat keras yang dihadapi oleh Pak Joko Widodo. Seperti yang dikatakan oleh saudara Rini Widodo tersebut, memang itulah yang akan terjadi ketika nanti Prabowo berkuasa di Republik Indonesia ini. Teman, kita sayang dengan Pak Jokowi, kita menyayangi dengan sikap dulunya, dengan kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin NKRI ini memang sangat terbukti dan sangat nyata. Tetapi akhir-akhir ini strategi catur Pak Jokowi malah membuat Pak Jokowi jatuh, makin hancur dunia politik Pak Jokowi saat ini. Memang sangat transparan dengan melanggar konstitusi, di mana Pak Jokowi berusaha melanggar konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Itu sangat tidak etis, dan itu diketahui banyak masyarakat, banyak yang diketahui oleh pengawal politik. Tentunya itu menjadi salah satu kehancuran nama Pak Jokowi, karena asumsi masyarakat terhadap Pak Jokowi akan lebih buruk, akan lebih berpandangan negatif terhadap Pak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi berusaha meloloskan Gibran yang mendorong Usman sebagai ketua MK dulunya, sehingga Anwar Usman meloloskan Gibran dengan diberhentikan. Itu terbukti bahwasannya Anwar Usman juga diberhentikan sebagai ketua MK dengan jelas dan fakta. Teman-teman, memang situasi Pilpres di 2024 kemarin memang sangat adanya intimidasi atau kecurangan-kecurangan yang terjadi. Seperti pengarahan aparat yang dilakukan Pak Joko Widodo yang tersayang, yang kita hormati. Seharusnya memang seorang presiden layaknya dihormati. Tetapi ketika Pak Presiden saja tidak bisa bersikap netral, tentunya wajar kalau misalnya masyarakat atau pengawat politik mengkritik atau memberikan saran terhadap Pak Joko Widodo. Teman-teman, masa jabatan Pak Jokowi akan berlangsung dan berakhir pada Oktober nanti. Ketika berakhir, apakah Pak Jokowi bisa melakukan sesuatu? Tentunya tidak semudah itu, karena ketika Pak Prabowo memimpin NKRI ini, pastinya dia akan menaikkan orang-orang terdekatnya menjadi kabinet Presiden Republik Indonesia ini. Kita lihat saja ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, ketika nanti dilantik,
apakah menjadi suatu pesta yang memuaskan atau tidak? Kita lihat saja kinerja mereka memimpin NKRI sebanyak jutaan masyarakat di Indonesia ini. Sesuai dengan feeling yang disampaikan oleh Rini Budoyo ini akan menjadi salah satu pro dan kontra terhadap Joko Widodo. Kita sayangkan Pak Jokowi meninggalkan partai politik, yaitu partai PDIP yang membesarkan namanya sejak dulu. Kita sayangkan itu teman-teman, ketika Pak Jokowi saat ini berusaha untuk bergabung ke partai lain. Namun banyak partai yang menolak secara mentah-mentah atau dengan strategi-strategi agar Pak Jokowi tidak masuk parpol. Ini menjadi kepentingan-kepentingan pribadi yang terjadi dinamika-dinamika politik saat ini. Tidak semudah yang kita bayangkan ketika Pak Jokowi saat ini terjun dalam Pilpres menjadi wewenang yang terjadi yang diperlakukan Pak Jokowi saat ini. Teman-teman, kita berharap pemimpin negara Republik Indonesia yang kita harapkan adalah pemimpin yang mampu bekerja, yang mampu mengayomi masyarakat, yang mementingkan masyarakat, bukan mementingkan kepribadiannya. Sebagaimana seperti sikap Pak Jokowi yang selama ini, itulah yang kita tunggu. Kita tidak lupa dengan kinerja Pak Joko Widodo. Kita doakan saja ketika Pak Prabowo dan Gibran bisa seperti langkah Pak Jokowi memimpin NKRI ini. Itu yang kita harapkan. Nah, mungkin sekian video ini teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah paham, sudah mengetahui situasi dinamika politik Pilpres. Soal hak angket juga mungkin teman-teman sudah mengetahui. Soal laporan-laporan yang ada intimidasi atau kecurangan-kecurangan, mungkin teman-teman sudah mengetahui dan sudah paham, bahkan lebih paham dari saya. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. PR 2045 melaporkan.